Jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam acara Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Ya, pastinya konten ini membahas hal-hal di luar isu yang biasanya beredar di masyarakat luas pada umumnya. Nah, itulah kenapa namanya Sisi Lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program Pulih Bersama. Apa itu Pulih Bersama? Siapa saja yang terlibat di sana? Saat ini kita sudah bergabung bersama saya di sini, Mas Rudiansyah Nurasya selaku tim leader dari program Pulih Bersama. Selamat bergabung. Oke, thank you Kak. Ya. Nah, Mas Rasya, saya panggil Mas Rasya ya. Ya, siap. Kalau bicara program Pulih Bersama nih, ini bisa diceritakan asal muasalnya dari mana ini barang program Pulih Bersama ini, kemudian siapa saja yang terlibat di sana, kegiatannya apa saja, kelompok sasarannya apa saja, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua di sini. Silakan. Baik, kalau gitu. Terima kasih sebelumnya Kak Andi Chandra yang mana udah bersedia nih mengundang saya di Sisi Lain PKBI Podcast. Suatu kehormatan banget tentunya ya bisa hadir di sini bergabung bersama teman-teman semua yang ada di rumah. Ya, asik banget tentunya bisa berkolaborasi ya dengan Kak Andi Chandra di sini. Oke, kalau bicara program Pulih Bersama, ini salah satu program yang saat ini dijalankan oleh PKBI Kaltim Kak, yang mana program ini secara inisiasinya itu adalah dari PKBI Pusat dan IPPF Kak. Gitu. Ya, apa itu IPPF? IPPF itu salah satu lembaga internasional yang menaungi PKBI Kak. Oh, jadi berkaitan dengan keluarga berencana, benar gitu. Lembaga internasional yang bekerja sama dengan PKBI untuk satu program Pulih Bersama ini. Betul gitu. Nah, program ini juga hadir atas dukungan dari Kementerian Australia Kak. Wah, luar Jadi, biasa ya. Ternyata sebegitu pedulinya negara-negara lain dengan ini ya, salah satunya di Indonesia. Iya, makanya nih saya perlu berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKBI, IPPF dan juga Kementerian Australia melalui DFAT ya. Apakah hanya Indonesia saja mendapatkan program seperti ini ataukah ada negara-negara lainnya? Nah, kalau untuk berkaitan informasi itu mungkin saja ada Kak. Cuma ini kan kebetulan yang kita bicaranya hanya di Indonesia ya. Untuk di Indonesia dan saya sendiri juga kebetulan bertanggung jawab untuk yang wilayah Kalimantan Timur ya. Seperti nah, itu. Bicara Kalimantan Timur, khususnya kita kembali ke Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan untuk penanganan isu COVID-19 ini. Nah, ini apakah semua wilayah di Indonesia mendapatkan program seperti ini ataukah ada wilayah-wilayah tertentu yang mendapatkan program seperti ini? Ya, baik. Dari informasi yang kami terima bahwasannya dari 34 provinsi yang ada di Indonesia itu hanya 10 hanya 10 kota dari 34 provinsi. 10 daerah Kak. 10 daerah dari 25 PKBI daerah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya kita patut bersyukur bahwasannya PKBI Kaltim itu salah satu lembaga yang terpilih untuk mendapatkan dukungan dari program ini seperti itu. Ya. Nah, kalau bicara program tadi Kak Andi Chandra kan sempat menanyakan ya kayak seperti apa sih program Pulih Bersama ini? Sistem kerjanya apa saja? Apa aja sih yang perlu dipulihkan, yang mau dipulihkan? Nah, ini akan saya sedikit jelaskan bahwasannya program Recover Together ini itu merupakan program dukungan dari Kementerian Australia melalui IPPF dan PKBI Kaltim yang mana sasaran program ini adalah untuk memulihkan orang-orang yang terdampak COVID-19 seperti itu, dan yang mana dari sasarannya itu adalah kelompok-kelompok rentan dan kelompok marginal, termasuk di dalamnya adalah staf dan relawan PKBI beserta keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalkan kan seperti yang kita ketahui kayak bahwasannya Indonesia dari bagian dari negara-negara yang ada di dunia juga saat ini merasakan dampak dari COVID-19. Iya, secara tidak langsung pasti terdampak. Betul, baik dari segi kesehatan,
ekonomi, sosial, gitu dan lain sebagainya. Nah, program ini juga hadir salah satunya adalah untuk yang berkaitan intervensi berkaitan dengan kesehatan dan juga sedikit dampak ekonomi. Kegiatan yang diusulkan yang pertama itu adalah membangun kesadaran atau awareness, Kak, gitu. Kesadaran masyarakat ya. Iya, berkaitan dengan tentunya COVID-19 ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah peningkatan akses layanan kesehatan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwasannya di PKBI yang ada di Indonesia dan juga terutama yang ada di Kalimantan Timur itu kita punya klinik, Kak. Klinik apa namanya? Klinik Ria Kencana PKBI. Nah, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat umum maupun dari kelompok marginal tadi tetap dapat mendapatkan layanan kesehatan seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan berkurangnya dampak ekonomi negatif, Kak. Yang seperti kita ketahui bahwasannya saat ini kan banyak kayak masyarakat itu yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu-gitu. Karena mungkin dampaknya dari COVID-19 tadi ya ada pemutusan hubungan kerja. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia sehingga adanya pengurangan tenaga kerja. Salah satunya mungkin itu juga gitu. Nah, harapannya juga dari program ini outputnya nih, Kak ya. Dari beberapa usulan kegiatan yang kita canangkan di program ini tadi, itu kita bisa membantu pemerintah Indonesia dalam yang pertama tadi membangun kesadaran. Artinya baik orang yang saat ini sudah terpapar COVID maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya itu punya kepedulian yang lebih, kesadaran yang lebih terhadap apa sih itu COVID-19 gitu kan ya. Termasuk di dalamnya juga sekarang kan yang dicanangkan adalah vaksin ya, kayak vaksin gitu ya, dosis 1, dosis 2 sampai dengan booster gitu kan ya. Kemudian juga berkaitan dengan penanganannya, di mana kan yang seperti kita tahu bahwasannya kalau orang sudah terpapar COVID harus ada isolasi mandiri dan lain sebagainya, obat-obatan, isolasi mandiri dan berobat gitu. Betul. Walaupun kita tahu bahwasannya pemerintah kan sudah cukup luar biasa kayak saat ini ya, bekerja keras dalam menanggulangi gitu kan ya, dalam mengatasi pandemi COVID-19 sudah saat disiapkan ini. vaksin gotong royong dan pemerintah gitu ya. Betul, layanan kesehatan juga sudah ready, tapi pada kenyataannya kita lihat bahwasannya ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sampai saat ini menolak vaksin. Ada yang menolak vaksin, ada juga yang belum mendapatkan haknya gitu ya. Hak kesehatannya untuk akses keselamatan diri. Betul. Nah, makanya di program ini kita juga menawarkan nanti ada jasa, Kak, yang bisa kita berikan. Itu berupa apa saja? Berupa kayak layanan pemeriksaan swab antigen. Ada swab ya. Ada PCR. Kemudian juga ada paket pengobatan, Kak. Paket isoman ya. Paket pengobatan, isoman, dan juga ada dukungan psikologis juga yang kita berikan gitu. Termasuk juga nanti ada kegiatan sosialisasi, Kak, yang dilakukan oleh kader-kader kita. Pemahaman itu tadi ya. Untuk membangun awareness gitu kan, yang mengedukasi ke masyarakat gitu. Nah, seperti itu, Kak. Kalau dari sisi awareness dan layanan kesehatan yang disediakan di program ini. Dan jangan lupa juga itu tentunya bisa diakses secara gratis ya, teman-teman ya. Tinggal menghubungi aja nanti ke PKBI Kaltim di Letjen Suprapto nomor 1 Samarinda. Luar biasa program ini ternyata begitu pedulinya program ini sehingga untuk semua yang swab, PCR apa segala macam itu digratiskan. Betul. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, tinggal nanti bagaimana masyarakatnya yang mempunyai kesadaran tinggi untuk bagaimana melindungi dirinya untuk tidak terkena COVID-19 sehingga kalau angkanya semakin kecil, ini peraturan-peraturan pengetatan juga akan semakin longgar dan mudah-mudahan Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Timur bisa menjadi satu wilayah yang kondusif lagi untuk menyongsong masa depan yang lebih bagus. Karena memang
mungkin ya dari saya pribadi juga dan mungkin masyarakat saat ini udah cukup jenuh ya Kak ya, dengan kondisi kita udah beberapa tahun kita hampir 2 tahun lebih ya atau gimana itu kita berada di tidak boleh kemana-mana, dan itu ada dampak positifnya adalah kita, kalau saya pribadi dampak positifnya adalah saya terbiasa dengan masker yang namanya new normal, lebih prokes ya terhadap diri pribadi ya. Kalau dulu saya sebelum prokes ini, saya fungsinya adalah untuk menghindari paparan matahari dan debu. Nah, itu ternyata berguna masker ini. Betul. Ya, jadi bukan berarti juga ya kayak bahwasannya saat ini kan sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin lembaga-lembaga yang peduli terhadap isu COVID-19 ini, tapi bukan berarti juga maksudnya masyarakat itu bisa lengah. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan, diutamakan, walaupun memang fluktuatif kan kondisinya nanti. Ini kan seperti yang sudah kita rasakan ya, sewaktu-waktu kasusnya bisa meningkat, sewaktu-waktu bisa landai lagi gitu, tapi ya balik lagi kita harus tetap punya awareness, bahwasannya harus punya kesadaran manakala sebelum pandemi COVID ini benar-benar dinyatakan berakhir, artinya kita tetap harus punya kepedulian, mulai dari diri pribadi dulu, baru lingkungan untuk sekitarnya. menjaga sekitarnya ya. Betul. Itu satu pesan yang bagus sekali. Kita kembali ke program Pulih Bersama. Siapakah apakah ada tim-tim khusus yang terlibat menggawangi terlibat di program Pulih Bersama ini? Nah, pertanyaan yang bagus nih Kak ya, karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya kan ya. Karena realitanya di program ini bukan hanya saya sendiri selaku tim leadernya, tapi ada anggota-anggota lainnya yang terlibat, dan salah satunya yang di sebelah saya ini juga ya. Beliau Kak Andi Chandra ini juga membantu saya di bagian keuangan ya, finance dan administrasi. Kemudian di tim selanjutnya itu ada yang di bagian teknis medisnya. Ada dokter Reza nanti Kak di sana. Ada juga perawat kita Mbak Widya. Kemudian ada psikolog kita Kak Mbak Mustika Nah, ini dari tim intinya ya Kak yang ada. Dan kita juga punya 10 orang kader di lapangan yang mana punya tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi, outreach, termasuk juga pencatatan dan melakukan rujukan ke masyarakat ya. Betul. Dan ini Kak, di program ini kita khusus untuk wilayah PKBI Kaltim memang kita meng-hire kader-kader ini, yang satu adalah orang yang punya komitmen dan jiwa kemanusiaan, kerelawanan yang tinggi. Oh, jadi kadernya punya spesifikasi. Betul. Dan juga yang paling utama adalah mau melakukan awareness, sosialisasi, mengedukasi gitu. Dan mereka juga kita ambil dari berbagai latar belakang Kak. Karena kalau bicara sasarannya banyak. Ya. Jadi komposisi kadernya pun juga bermacam-macam, beragam gitu. Nah, kalau dari masing-masing komposisi itu ya. Nah, kalau bicara kelompok sasaran pastinya pengen tahu ya Kak ya. Boleh dibicarakan. Nah, kelompok sasarannya yang pertama itu adalah yang tentunya nih dari internalnya PKBI dulu. Siapa aja? Ada yang pertama adalah stafnya, kemudian relawan beserta keluarganya. Nah, ini keunggulan program ini karena juga ternyata bukan hanya melibatkan staf dan relawannya, tapi ada orang sekitar staf dan relawan juga yang di cover dengan program ini. Betul. Nah, selain itu juga ada dari kelompok perempuan Kak, wanita, ada remaja perempuan dan ibu hamil. Nah, jadi ini untuk remaja-remaja perempuan yang usianya di bawah 25 tahun, silahkan kalian boleh. Berapa sampai di bawah 25? Pokoknya di bawah 25 Kak. Pokoknya dari 0 ya. Ya, dari 0 sampai gitu. Hitungannya remaja under 25. Anak-anak pun juga sebenarnya tetap bisa kita cover. Yang penting dia kapasitasnya untuk perempuan gitu kan ya. Dan yang kedua adalah ibu hamil. Nah, ibu hamil ini apa aja sih yang bisa diperiksakan ya? Pertama yang berkaitan dengan COVID, yang kedua berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Gitu, termasuk remaja perempuan tadi, relawan dan staf PKBI beserta keluarganya, semua boleh. Cashpro, berkaitan dengan Cashpro, berkaitan dengan COVID-19 boleh. Nah, yang ketiga adalah kelompok marginal Kak. Gitu. Atau kelompok ini bisa di nih karena marginal ini kan banyak ya.
marginal kan ini membias ya, bias. Tapi mungkin bisa di breakdown sehingga punya masyarakat di luar sana punya gambaran nih kelompok-kelompok mana saja yang bisa mengakses program ini. Betul, baik. Nah ini pertanyaan bagus. Ini biar nggak salah ya kak ya. Jadi saya masuk nggak ya ini yang bisa akses nggak ya? Biar mendapatkan kepastian. Betul ya. Nah yang pertama itu kalau saya boleh gambarkan, yang pertama adalah orang yang dengan HIV/AIDS kak. Ya ODA ya. ODA ya. Bisa bilangnya. Ya selain itu juga ada penyandang disabilitas kak. Kemudian korban kekerasan seksual, kelompok LGBT, individu tidak berdokumen atau yang kita sebut biasa bilang migran ya, lansia, pengguna narkoba suntik, masyarakat adat, kelompok petani, anak jalanan mungkin, teman-teman yang bekerja di, mohon maaf nih ya, pekerja seks perempuan gitu dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak sebenarnya di program ini yang bisa kita bantu untuk mengakses ke layanan kesehatan yang kita sediakan seperti itu kan. Nah ini tadi kan sudah banyak ya kelompok-kelompok sasaran yang di breakdown dari marginal tadi yang disampaikan oleh Mas Rasya. Salah satunya tadi ada kelompok disabilitas, LGBT, pengguna narkoba suntik, dan ada migran ya, orang yang tanpa dokumen. Nah ini seperti kita ketahui untuk mengakses layanan terkait COVID-19 itu nanti mungkin sampai ujungnya sampai ke vaksin nanti, ini kan dokumen diri ini kan sangat diperlukan ya. Betul. Nah ini mungkin bisa menjawab mereka mungkin di luar sana mungkin akan mendapatkan kendala atau hambatan untuk mengakses hak-hak mereka untuk kesehatan terkait COVID-19 ini, dan mungkin bisa difasilitasi solusinya dari program ini ya. Dengan prosedur-prosedur khusus gitu ya. Baik. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gimana? Nah untuk khusus untuk teman masyarakat dari kelompok yang tidak memiliki identitas dokumen seperti itu, di program ini juga tetap bisa kita bantu untuk layani secara kesehatannya. Namun memang kami dari program perlu berkoordinasi dengan Disduk Capil kak. Gitu. Jadi nanti bisa di scan mata ataupun juga nanti bisa dilihat dia sebelumnya punya kartu keluarga nggak gitu. Kalau nggak ada kan sekarang kan sistemnya online ya kak ya. Bisa dicek nanti dari ini sudah pernah terscan nggak si individunya. Kalau belum nanti kita bantu proseskan kak hingga sampai nanti seseorang tersebut bisa mempunyai nomor identitas kependudukan. Nah dengan begitu dia nanti bisa tetap dapat layanan kesehatan baik swabnya, PCR, vaksin ya maupun kesehatan reproduksi. Bahkan sampai ke BPJS-nya nanti kalau diperlukan. Betul, ya. Nah itu luar biasanya ternyata sudah sampai ke sektoral Disduk Capil ya. Jadi kita sudah cukup sudah berkoordinasi. Ada MOU kah atau perjanjian tertulis atau lisan seperti itu? Sejauh ini mungkin kalau untuk yang mitra kita, karena kan sebenarnya program ini sifatnya supporting ya kak ya. Supporting. Jadi bermitra gitu ya. Jadi kita secara koordinasi sudah gitu, kita sosialisasikan juga, dan pihak-pihak dari pemerintahan terkait tadi, stakeholder terkait ini memang sudah mengetahui dan siap membantu mendukung adanya program ini gitu. Ini yang luar biasanya. Jadi untuk masyarakat di luar sana yang mungkin mendapat kendala karena terkait kependudukan itu tadi, ya mungkin bisa langsung saja. Nah, kalau mereka ingin bertanya atau ingin konsultasi atau ingin konfirmasi terkait masalah-masalah mereka itu harus kemana? Ya, baik. Nah, kalau untuk pertanyaannya bagus banget, bahwasannya kemana sih gitu kan ya. Mulai tadi kan kita bicara ada PKBI ini. Nah, kalau untuk di wilayah Kalimantan Timur sendiri, masyarakat atau teman-teman dari kelompok-kelompok yang kami sebutkan tadi, silahkan bisa datang langsung ke Klinik Ria Kencana PKBI Kaltim yang ada di Jalan Letjen Suprapto nomor 1 Kota Samarinda. Atau kita juga nanti punya layanan telemedicine kak, jadi bisa menghubungi kita. Bisa konsultasi virtual gitu. Betul, ya. Via WA, via telepon. Nanti nomornya kita sematkan ya di video ini ya. Nanti akan tertulis di situ. Betul. Jadi untuk yang butuh layanan yang berkaitan dengan kesehatan tadi, silahkan akses ke sini ya gitu, ke nomor yang nanti kita sematkan seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Mas Rasya ini. Jadi buat masyarakat di luar sana, jangan resah, jangan bingung kalau belum mendapatkan hak kesehatan dasarnya secara penuh, karena mungkin kita nanti bisa membantu di kegiatan program Pulih Bersama ini. Ya, saya boleh tambahkan sedikit ya, boleh. Sambil
closing statementnya juga Boleh. sekalian. Oke. Jadi saat ini di program Pulih Bersama kita sudah menyediakan nih Kak untuk layanan vaksin. Itu vaksinnya jenis Sinovac. Dan Sinovac, vaksin ya. ini juga saat ini sudah bisa dijadikan untuk booster khusus untuk vaksin 1-2 yang Sinovac juga, atau vaksin 1-2 yang Sinovac boosternya boleh Sinovac pakai ini Sinovac. ya. Dan itu boleh diakses di PKBI Klinik Ria Kencana PKBI Kaltim dan free ya. Nah, kemudian himbauan saya nih juga kepada masyarakat, terutama khususnya untuk di kota Samarinda, Kalimantan Timur, saat ini kondisi pandemik itu masih sedang berlangsung. Masyarakat juga tidak boleh lengah, tetap protokol kesehatan itu wajib diterapkan ya. Dan juga kalau memang merasa punya resiko, terutama apalagi keluhan, silahkan. Kalau teman-teman ragu untuk datang ke layanan kesehatan yang disediakan pemerintah, boleh datang ke Klinik Ria Kencana PKBI Kaltim. Nanti swab antigen, PCR, gitu kan ya. Nanti itu kita bantu layani secara gratis gitu ya. Gratis loh ya. Jadi kapan lagi teman-teman di sini kita hadir untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19 seperti itu Kak. Iya, ya. Terima kasih atas closing statementnya Terima kasih dan kembali. waktunya juga buat Kak Rasya yang udah bincang-bincangnya luar biasa nih. Ilmu kita jadi semakin bertambah. Iya. Ya, akhir kata mungkin kita sudah akan berada di penghujung acara. Quote of today adalah awareness itu sangat diperlukan sehingga kita bisa mengurangi dampak dari pandemi ini. Dan satu pesan saya, tetap jaga prokes, ikuti anjuran pemerintah, dan kita sehat selalu. Oke. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam. Bye.